Ya udah. Halo para penonton Motoresto yang berada di seluruh penjuru dunia. Gimana? Ini nggak bisa dikopas kan? Halo para penonton Motoresto yang berada di seluruh penjuru dunia. Gimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu. Yang lagi kerja semangat, yang lagi kuliah selamat berjuang untuk ujian tengah Yang semester. lagi neduh juga selamat karena sekarang lagi hujan ya. Betul. Sekarang nih kita hari Sabtu ya. Gak mikir. Lupa gue. Kan gue kelamaan kantor cuy. Ini hari sibuk anjing. Ini hari Sabtu, jangan lupa malming, yang punya yang nggak punya. Jadi yang nggak punya ya udah, yang LDR juga nasib. Tapi malam minggu kali ini kan ini mendung, Pak. Iya, malam minggu hari ini kita akan membahas satu tokoh masyarakat F1 yang pasti semuanya sudah tahu. The one and only Sebastian Vettel. Ini nanti mau kayak di sini ting 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 ting. Yang bagus ya editor, nanti pas dia Ferrari terus Red Bull pasang aja semua sini. Nyesahin editor. Nggak apa-apa biar saya. Nah, kita tuh bakal bahas apa sih Sebastian Vettel. Nah, Sebastian mungkin kita nggak akan panjang-panjang, jadi hanya untuk singkat cerita aja. Gimana? Mungkin gue bakal menjelaskan apa ya karir Sebastian Vettel selama di F1 dari 2007 sampai 2022 itu tahun ini, karena by the end of the 2022 season dia itu retire. Katanya sih mau fokus, yang paling utama sih tentu fokus ke anak dan istri, nggak begitu blok. Kan biasanya Ngapain pembalap kuliah? Ngapain pembalap kuliah? Nah, Sebastian Vettel tuh memulai debutnya itu di Turki bersama tim yang mungkin sekarang tuh timnya ini namanya Alfa Romeo, dulu tuh namanya Sauber. Nah, dulu tuh timnya BMW Sauber tuh. Kurang komplit apa coba? Udah power unitnya Jerman, tapi ini lucu ya, power unitnya Jerman, timnya Itali, kan agak gimana ya? Kan gimana gitu ya. Nah, dia tuh memulai debutnya itu di Free Practice 1 di GP Turki tahun 2006. Nah, dia ini saat itu masih menjadi inilah bahasa sih ya reserve driver lah. Kemudian pada tahun 2007 ia melakukan debutnya di United States Grand Prix di Indianapolis dan berhasil finish di urutan, mungkin urutannya gue lupa, tapi di urutannya dapat poin lah. Ini kan menjadi debut yang sangat impresif pada ini. Baru ada urutannya juga ya? Ada urutannya juga. Nomor urut berapa? Saya lupa nomor urut berapa. Pokoknya untuk sekarang dia nomor urutnya nomor biasanya, mobil 5. Urut biasanya cuma 2 Pak, dan 5 tahun sekali. Nah, kemudian dia setelah di BMW Sauber, jadi dia ini saat itu is the part of Red Bull Junior Team. Jadi kader banteng, bukan banteng Senayan. Banteng di F1 dulu tuh masih Red Bull. Iya, Red Bull masih timnya masih inilah, masih agak ya selengean lah, memang selengean sih. Mungkin nanti kita bakal bikin video terpisah juga membahas Red Bull dari awal itu gimana sampai jadi begini tuh, nanti mungkin kita akan bahas. Nah, tapi kita nih fokus di Sebastian Vettel saja. Nah, 2007 akhirnya dia ditarik oleh Toro Rosso. Toro Rosso itu adanya Red Bull. Inilah tim B-nya lah. Tim apa kalau di MotoGP satelit ya ini. Tim satelitnya. Jadi masih dalam naungan Red Bull. Nah, Toro Rosso ini fun fact aja, ini dalam bahasa Itali yang artinya Red Bull. Banteng merah artinya. Jadi nama timnya itu Scuderia Toro Rosso, kemudian di rebranding menjadi Scuderia Alfa Tauri dari tahun 2020 sampai sekarang. Sebastian Vettel memiliki debut yang manis di Toro Rosso. Dia dari 2007 sampai 2008, yang dimana di GP Tiongkok berhasil finish di posisi keempat. Itu luar biasa sih untuk pembalap muda seperti dia menurut gue ya. Nah, gue tahu Sebastian Vettel itu sebenarnya juga agak telat. Gue tahu dia itu 2009 akhir 2010 lah ketika dia ini. Nah, kita mulai di 2008. 2008 Sebastian Vettel masih di Toro Rosso. Tapi ada satu momen di mana Red Bull tuh malu ke Toro Rosso. Yang lahir duluan kan Red Bull. Yang belakangan tuh Toro Rosso. Tapi yang menang duluan tuh Toro Rosso baru Red Bull. Jadi di GP Italia, Sebastian Vettel sukses memimpin balapan dengan derasnya hujan dan finish P1 dengan mobil yang ala kadarnya. Kalau dibilang sih mobil Toro Rosso pada saat itu ya lah, dibilang ala kadarnya sih ya cukup ala kadarnya lah. Nah, setelah musim 2008 yang impresif, kemudian ia naik kelas ke Red Bull Racing.
Itu tim induknya, tim atasnya lah, abangnya Toro Rosso. Kemudian di 2009 itu ada perubahan regulasi besar-besaran dari chassis mobil, dari part-part aerodinamika dan segala macam. Nah, mungkin saat ini Red Bull menjadi apa ya? Mungkin pada saat itu tim yang baru udah menjadi tim yang siap untuk menantang gelar juara dunia. Namun tentu belum bisa teraih karena di saat itu ada tim Brown GP yang cukup mendominasi di awal, tapi akhirnya mereka yang juara. Nah, Brown GP ini cikal bakalnya tuh Mercedes. Jadi ini panjang loh. Ini mungkin nanti kita bakal bikin video sejarah-sejarah tim F1. Kebetulan gue hafal sih. Ada mata pelajaran khusus. Ada ya. Ntar saya dosen jadi dosen ya ntar. Ada jurusan khusus. Nah ini sekedar sharing aja. Jadi kenapa Brown GP bisa kencang itu karena mereka menganut konsep double diffuser. Nah untuk jelasnya gimana kalian baca aja dulu di Google, karena nih saya berusaha memahami dari tadi karena saya belum paham susah. Jadi mungkin nanti ada di video, ini video terpisah. Pokoknya kita akan bahas full Brown GP. 2009 Sebastian Vettel menjadi salah satu driver yang menantang gelar juara dunia pada umur yang cukup muda lah kalau menurut gua. Umur berapa Pak? Ya, gua kurang tahu tapi masih muda lah. Dia masih muda banget lah pokoknya lah. 2009 tuh dia menang. Enggak gitu. Dia menang sebanyak 4 kali dan menurut gua 4 kali itu juga udah bisa jadi bekal untuk menantang gelar juara dunia walau at the end itu gagal. Nah, kalau kawan-kawan bertanya kenapa Red Bull bisa menjadi bahasa mobil kencang, karena mereka punya ini ya, ahli yang ngedesain namanya tuh Adrian Newey. Mungkin di kalangan fans F1 pasti sudah tahu siapa itu Adrian Newey. Dari karir dia dari Williams ke McLaren kemudian di Red Bull. Ke 2010 merupakan tahun terbaik Sebastian Vettel. Sebastian Vettel ada dari 2010 sampai 2013. 4 wins in a row, dan tentu ada rekor-rekor yang belum bisa dipecahkan oleh banyak driver pada saat ini juga belum bisa dipecahkan. 2010 itu kalau dibilang season yang cukup menjadi jarang bisa dilihat oleh banyak orang. Dilihat dalam orang banyak arti, dalam arti 4-way title battle. Jadi ada 4 driver yang berebut untuk mendapatkan gelar juara dunia. Tapi saat itu untuk gelar konstruktornya sudah diraih oleh Red Bull di Brazil. Nah di Abu Dhabi ini at the end of the 2010 season ada 4 driver yang bisa meraih gelar juara dunia itu di saat balapan. Jadi ada pertama Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Mark Webber dan Lewis Hamilton, dan ini masing-masing dari tim yang berbeda. Sebastian Vettel dari Red Bull dan Mark Webber juga Red Bull. Alonso Ferrari dan Lewis Hamilton itu dari McLaren. Kalau bisa dibilang balapan ini cukup krusial. Sebastian Vettel memimpin balapan dari pole sampai finish. Pole position to start paling depan, dia memimpin balapan sampai finish. Kemudian di belakang tuh nggak salah Jenson Button apa Hamilton ya. Pokoknya 2 McLaren tuh dapat podium. Dan Fernando Alonso itu ini juga menjadi cikal bakal kehancurannya, bukan kehancuran sih, mungkin kayak cikal bakal Ferrari susah banget untuk mendapatkan gelar juara dunia maupun gelar driver itu juga mereka sampai sekarang nggak pernah dapat. Nah, di Abu Dhabi Fernando Alonso harus melewati Vitaly Petrov. Namun dari pertengahan balapan tuh tidak bisa melewati karena ini sampai tim ini yang ngomong kayak gini, mungkin saking keselnya ya, use the best of your talent, itu mungkin udah kalau udah ngomong kayak gitu, waduh ini sudah pertandanya ini udah kesal ini. Dan fun fact aja, saat itu Tobacco Band tuh nggak usah dibahas, ini panjangan harusnya. Tobacco nggak usah, itu ntar aja di video lain. Nah setelah dari itu 2010 Sebastian Vettel udah menang lah, pokoknya udah menang. Dan ya udah, akhirnya dia menyimpan the reigning world champion sampai 2013. 2011 ya intinya dia menang juara dunia kedua itu di Jepang sama kayak Max Verstappen kemarin. Nah di 2012 ini dominasi Vettel agak hampir dipatahkan oleh Alonso.
Dan ini dan 2012 itu menjadi title decider yang menurut gue sih seru ya. Satu balapan di Brazil dan hujan lah pokoknya lah. Sebastian Vettel pun dengan mobil yang rusak berhasil finish di sekitar P6, tapi Fernando Alonso kayak dapat podium tapi dia tidak mendapatkan gelar ketiganya sama sekali. Nah 2013 jadi tahun yang mungkin tahun terbaiknya Vettel dan mungkin ini tahun paling gue sukai lah. Ini ada satu rekor yang belum bisa dipecahkan oleh banyak driver, yaitu Sebastian Vettel memenangi 9 balapan berturut-turut, blenger tuh. Tahun apa itu, Pak? 2013 itu berarti Itu dia di tim mana, Pak? Red Bull. Itu dari Belgia sampai ending tuh Abu Dhabi ending. Balapan dari Belgia sampai Abu Dhabi, Pak. Serinya GP ada GP Belgia sampai GP Abu Dhabi itu disikat abis 9 wins in a row. Udah kayak Dakar. Udah beda. Dari Belgia sampai Abu Dhabi. Terus dan Vettel digadang-gadang sebagai the GOAT, bukan kambing ya. GOAT itu kepanjangan dari greatest of all time. 2014 menjadi ada perubahan besar-besaran dari mesinnya tuh menjadi V6 turbo hybrid. Jadi berarti ada listriknya ya, Pak? Enggak, maksudnya hybrid ini jadi gimana ya? Aduh panjang kok gue jelasin. Ya pokoknya nanti ada videonya lagi, ada video ya, tenang. Nah 2014 ini menjadi mungkin tahun terburuknya Vettel di mana dia tidak mendapatkan kemenangan, tapi di tahun 2014 ini Mercedes mendominasi. Tapi Red Bull menang juga 2 kali doang sih. Dimenangi oleh Daniel Ricciardo. Dia baru join Red Bull pada tahun 2014. Maksudnya join Red Bull ini ya yang tim McLaren. 2014 ya Sebastian Vettel tuh performanya juga ada. Mungkin performanya turun tapi mungkin ini karena jujur sih untuk pindah ke hal yang baru tuh kita butuh adaptasi yang lumayan lama. Contoh Ricciardo aja saat pindah ke Renault tuh butuh adaptasi yang lumayan lama di mobil barunya. Walau mesinnya sama-sama Renault, Red Bull kan makanya Renault terakhir 2018. Sama-sama Renault tapi kan mungkin settingannya beda atau mungkin ya aerodinamikanya juga berbeda. Nah, by the end of the 2014 season, Sebastian Vettel decided to leave Red Bull and he joins the Ferrari. Dan digadang-gadang sebagai baby Schumi the next Michael Schumacher. Partnernya siapa, Pak? Partnernya Kimi Raikkonen. Bukan. Tahu gak? Gede, Pak. Mobilnya. Aduh. Ya gue tahu Kimi Raikkonen. Sebastian Vettel debutnya di Ferrari memiliki hasil yang cukup lumayan lah. Dan banyak orang berspekulasi kalau dia bisa juara dunia dengan Ferrari. Dia pada 2015 memiliki 3 kemenangan. Yang pertama itu di Malaysia, kedua Sepang. Nah, Sebastian Vettel di awal 2015 tuh 3 kemenangan di Malaysia di Sepang, kedua di Hungaroring di Budapest, kemudian yang terakhir di Singapura itu 3 kemenangan. 2016 mungkin ini tahun winless season untuk Ferrari karena tidak ada menang sama sekali. 2017-18 is probably one of the best Ferrari season of the hybrid era karena 2 tahun itu Ferrari digadang-gadang bisa menjadi penantang gelar juara dunia. Namun karena timnya badut juga jadi ya beginilah hasilnya. Aduh, 2017-18 Sebastian Vettel memiliki kalau di total dari 2 season itu 10 kemenangan. Jadi kalau 2017 ya mungkin ada beberapa kesalahan-kesalahan dari strategi atau apapun ya. Intinya gagal dapet. 2014 juga diprediksi juga hampir tapi gagal juga. Dan menurut gue pemicu dari gagalnya Sebastian Vettel mendapatkan gelarnya yang kelima karena itu berawal dari GP Jerman. Dan Ferrari juga yang banyak orang tahu mereka ya punya masalah internal ya, ini udah rahasia umum di paddock F1 juga. Kayak kalau di Mercedes itu yang kita tahu kan di saat era Hamilton Bottas kita tahu yang nomor 1 Hamilton, yang nomor 2 Bottas, driver nomor 1 dan 2-nya. Tapi di Ferrari ini kita nggak tahu siapa yang jadi siapa yang second, siapa iya first. Nggak ada yang ini ya, mungkin kalau publik melihat sih tahu tapi dari Ferrari sendiri tuh nggak kesannya tuh nggak mensupport gitu loh, nggak mensupport secara penuh. Jadi di saat GP Jerman yang harusnya Vettel apa ya biasa ya dia saat itu kan di belakangnya Raikkonen dan di belakangnya Vettel itu ada Hamilton. Jadi Hamilton nge-push Vettel yang nge-pressure lah gimana. Gue jujur di pressure aja juga stres ya, udah panik lah gimana Vettel di track. Jadi dia di pressure, dia tidak dikasih team order sama sekali untuk dari kimia juga. Dan kemudian
Hamilton mendekat, nge-pressure dan akhirnya dia dan balapannya kan udah hujan deras tuh, bukan deras sih ya, hujan gerimis-gerimis, tapi kalau gerimis-gerimis di track F1 kan juga udah lumayan licin. Akhirnya dia hilang kendali, nabrak tembok dan di NF, dan disitulah Sebastian Vettel udah mulai kehilangan apa ya bahasanya ya, glorinya dia lah. bukan glory sih, lebih ke apa ya, kepercayaan dirinya lah. Kemudian kepercayaan dirinya kemudian udah hilang ritmenya, tapi terakhir menang di Belgia 2018. Nah 2018 ini padahal mobil Ferrari itu 2018 tuh lebih kencang dari Mercedes, dan ya percuma mobil kencang tapi timnya badut gitu kan ya, endingnya ya. 2019 ini juga ya aneh ya, Kimi Räikkönen pensiun dari Ferrari, kemudian digantikan oleh young rising star Charles Leclerc. Mungkin itu kan ini Perancis Pak, gue baca kan nada ini pakai. Tapi orang Indonesia baca Leclerc Pak. Charles Leclerc. Kemudian dan dari 2018 ke 2019 itu juga ada pergantian pemimpinan di Ferrari, di mana Maurizio Arrivaben digantikan oleh Mattia Binotto. Nah, Maurizio Arrivaben ini sekarang kalau nggak salah jadi CEO-nya Juventus, yang punya Juventus. Jadi main bola sekarang ya Pak? Iya. Nah, awalnya Opa Binotto ini support penuh ke Vettel. Kamu saya support ya, gini-gini kamu bisa ya. Tapi makin kesini makin kesana, Sebastian Vettel tuh inilah bahasanya kalah inilah sama yang muda-muda lah, beda lah muda sama tua itu kan pasti. Iya. Kasusnya sama kayak Valentino Rossi ketika di akhir debut ya kan. Yes. Nah, kalah generasi. Yang awalnya tim. Jadi ini pas saya ingat film Cars 2, Cars 3. Man 3. McQueen. Iya. Udah pada muda-muda dia pensiun akhirnya jadi tim inilah. Nah, pada saat itu Binotto saat full support. Namun seiring berjalannya musim 2019, pandangan tim ke Sebastian Vettel juga mulai berubah. Yang awalnya full support, tapi endingnya malah agak kecewa. Dan ini pasca setelah GP Italia di mana Charles Leclerc sukses menang di kandang. Jadi setelah itu pandangan seluruh ini. Dia menang bukan di sirkuit Pak, di kandang Pak, di kandang. Di kandang Ferrari ya. Kandangnya Ferrari. Dan kemudian Vettel juga menolak team order di saat GP Russia yang berakhir juga di NF, dan ujung-ujungnya Ferrari juga nggak menang juga. 2020 tahun terburuk Ferrari dan tahun terburuknya Vettel, di mana mobilnya sangat lemot. Nah 2020 ini juga menjadi season terburuknya Ferrari karena di saat 2019 nih mungkin yang teman-teman merhatiin ya, saat GP Belgia setelah summer break itu mobilnya Ferrari tuh kayak kesetanan Pak. Kesetanan dalam arti tuh kenceng banget, tiba-tiba gimana FIA nggak curiga ya kan. Jadi ya intinya mesinnya tuh diakalin lah, dan dimana saat FIA tahu pakai piggyback apa gimana? Kurang tahu juga. Nah, itu pakai juken. Mana ya? Main kirian. Dan akhirnya imbasnya dari 2019 ini impactnya ke 2020, mereka dimana kurang bisa mengembangkan power unitnya yang secara baik, dan juga aerodinamika Ferrari juga saat itu cukup ya dibilang jelek sih lumayan ya. Malah Mercedes yang waduh ini mah GG cok. 2020 udah akhirnya Vettel pensiun dari Ferrari, 2020 digantikan oleh Carlos Sainz di 2021. Kalau ngomong Ferrari saya ingat musim kemarin Pak yang dia kalah di kandang Pak. Musim ini dong. Iya musim ini sorry. Ya, musim kemarin juga kalah di kandang sih sebenarnya. Iya udah sih. Iya juga ya. Mana ya, sulit lah. Yang keduluan Verstappen. Malu lah sikit. Di lap akhir lagi. Iya. 2021 Sebastian Vettel bergabung ke Aston Martin. Ini Aston Martin dulu timnya Racing Point, warna pink dulu. Iya tahu gue. Mungkin gue kadang suka berpikiran nih, ini yang ngedesain mobilnya nih warna apa ya? Pakai warna pink aja lah, cantik dikit mungkin kali ya. Akhirnya Sebastian Vettel di Aston Martin ya, kalau bilang bahagia ya boleh lah, bahagia dikit. Dia dapat podium di Azerbaijan dan harusnya di Hungarian GP. Nah pada GP Hungaria Sebastian Vettel harusnya bisa mendapatkan podium, namun gagal dikarenakan setiap habis balapan tuh semua driver harus menyisihkan berapa liter fuel untuk sebagai uji inilah biar dikira ada kecurangan atau enggak. Namun ternyata Sebastian Vettel gagal menyisihkan bensinnya dan dia langsung diskualifikasi, parah banget emang, aduh sulit lah.
Dan iya 2021 mungkin tahun yang lumayan lah buat Sebastian Vettel, dan 2022 ini pelan-pelan juga apa ya lagi berjuang di papan tengah. Sebastian Vettel dan Aston Martin sedang berjuang, dan inilah akhir dari Sebastian Vettel 2022. Kemarin di Jepang tuh ada sampai candlelight kan, biasanya candlelight itu kan ARMY, BTS, ormas begitu. Ini F1, saya kira ada KB48 iya, ya. saya kira ada JKT48, oh ternyata Sebastian Vettel. Aduh, ini ngesel ya. Orang dia kan nggak punya IG ya. Ada cuman ya yang lu bilang kemarin yang dikelola sama fansnya. Dia bikin IG official tuh buat ngumumin dia pensiun. Gimana gue nggak sakit hati anjir. Aduh, panutan gue ya. Jadi dia bikin IG dia mau pensiun. Iya. Kayaknya dia pensiun cuma buat itu main kan IG. video pertamanya itu kan. Di IG itu video pertama di Instagramnya dia. Iya, pensiun lah, ngomong pensiun aduh. Kayaknya dia pensiun F1 jadi selebgram deh Pak. Baru install Instagram. Open PP ya, Pet promote. Ya mungkin ini lebih sakit hati dibandingkan ditolak cewek atau mungkin LDR antar negara mungkin. Emang ada Pak? Ada. Nih orangnya. Aduh. Dan jujur gue mengikuti Sebastian Vettel tuh dari 2010, dan dia telah menjadi apa ya, banyak hal yang bisa gue petik selama dan bisa gue terapkan di kehidupan gue. I just wanna say Sebastian Vettel, enjoy your retirement. I just wanna say thank you for being my role model, my childhood heroes. Gue senang bisa melihat lu balapan di track dengan dinamika yang naik turun dan melatih kesabaran. Ya itu aja sih mungkin ya. Aduh, sedih sih jujur. Yaudah, mungkin ini video tentang F1 ini kayak video pertama F1 kita ya Pak. Iya video pertama F1 ya. Dan mungkin ini video pertama kita. Sebelumnya pernah Pak, tapi bukan F1. Oh, Formula E. Formula E. Waktu itu awal tahun tuh kan. Iya. Menuju pertengahan. Yang giring kecebur itu ya. Iya. Nyeblos. Ya mungkin sekian dari motoresto.id untuk video hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke orang tercinta Anda. Jangan lupa bahagia. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye. Itu cateringnya dari pesan. Kenapa ngomongin catering sih, heran gue. Pesan dulu sebelum badai. Apa aja?